Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Ya adik-adik, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang kita baca, dan kita juga dimampukan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan pada saat ini, seturut dengan firman Tuhan yang akan kita baca. Ya adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan Alkitab yang kami baca pada saat ini Tuhan, Tuhan yang menonton kami, Tuhan yang menolong kami supaya kami mengerti dan melakukan perintah Tuhan seturut apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan renungan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang ingin selalu bahagia? Ya, puji Tuhan. Kalian semua pasti ingin ya, semuanya berbahagia. Ibu pun mau. Tetapi bahagia seperti apa yang Tuhan inginkan? Yuk, kita akan sama-sama belajar dari kitab Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Hanya 2 ayat saja. Yuk kita akan baca bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, yuk baca bersama-sama. Yang belum bisa membaca, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Di sini dengan judul di ayat ini adalah siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, di sini ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, tiba-tiba ada seorang wanita yang berseru bahwa yang paling berbahagia adalah Ibu Yesus. Nah, adik-adik, perempuan ini melihat orang berbahagia dari sudut pandang status sosial, yaitu orang tua yang telah melahirkan atau membesarkan Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus berpikiran lain atau berpendapat lain. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi adik-adik, bahagia seperti apa? Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Atau lebih sederhana lagi, orang-orang yang mau setiap hari rajin membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, bukan status sosial. Contoh, mungkin kita berpendapat bahwa orang yang paling berbahagia adalah keluarga pendeta, anak-anak pendeta, atau mungkin anak-anak guru sekolah minggu, keluarga-keluarga orang-orang yang melayani. Tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik, jadi kita jangan sampai salah pandangan atau salah pengertian seperti seorang wanita tadi. Dia hanya melihat dari sisi sudut apa yang dia lihat, tetapi Tuhan lebih lagi untuk mengajarkan siapa orang-orang yang paling berbahagia. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, tidak pandang status, tidak pandang orang tersebut seperti apa, tapi Tuhan Yesus memberitahukan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan, rajin membaca firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Jadi adik-adik, kita semua mempunyai hak istimewa yang sama. Entah itu sebagai guru sekolah minggu, entah itu sebagai pendeta, entah itu kita sebagai anak-anak kecil, orang tua kita, semua memiliki hak yang sama. Kita semua
bisa berbahagia. Kita semua boleh berbahagia, tetapi bahagia yang Tuhan kehendaki adalah di dalam Tuhan. Berbahagia ialah orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang rajin memelihara firman-Nya, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Adik-adik sudah mengerti? Puji Tuhan, mari adik-adik kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kita hanya membacanya saja. Kalau kita sudah rajin membaca itu puji Tuhan, tetapi lebih lagi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Apa yang kita dapat di hari Minggu ketika pendeta memberitakan firman, ketika guru sekolah minggu mengajarkan kita pelajaran firman Tuhan, yuk adik-adik kita meresponi, kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bergiat terus mengiring Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Memberitakan kasih cinta Tuhan kepada banyak orang, bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memeliharanya. Tuhan, ampuni kami yang mungkin kami masih malas-malas untuk membaca firman-Mu. Bahkan lebih lagi kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tapi biarlah lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, Tuhan mampukan kami untuk setia, untuk rajin membaca Alkitab, dan juga melakukan apa yang kami baca seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, dan senantiasa berbahagia seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus